Bertemu kembali, Saudara. Polda Metro Jaya menghentikan perkara dua tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Penerbitan SP3 ini berselang 1 pekan setelah Egy dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kubu Roy menyebut ini sebagai strategi Jokowi memecah belah. Pertemuan silaturahmi itu semoga bisa dijadikan pertimbangan kemungkinan restoratif justice. Kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, dia lawan aja tuh. Polemik ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada dua tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, penerbitan SP3 perkara Egy dan Damai Lubis berdasarkan hasil gelar perkara khusus setelah adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan keadilan restoratif. Penerbitan SP3 ini berselang sepekan setelah Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, Egy membantah jika kedatangannya untuk meminta maaf pada Jokowi, melainkan memohon pada Jokowi agar ditempuh langkah restoratif justice untuk menghentikan kegaduhan perkara ijazah. Jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Saya harus bagaimana? Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang, dia langsung reaksi. Kasak-kusuk soal berdamainya Egy Sujana dengan Jokowi kini menimbulkan spekulasi. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, menilai jika Jokowi tengah panik. Strategi berdamai ini dinilai sebagai strategi Jokowi untuk memecah belah kubu Roy Suryo CS. Artinya konfirmasi yang saudara Joko Widodo sebenarnya hari ini ketakutan jika proses ini masuk ke persidangan, sehingga berusaha menggembosi perjuangan dengan mencicil untuk menjadikan para pejuang itu menjadi pengkhianat. Memang sebagian berhasil, tapi mereka terus berupaya berkomunikasi dengan Solo. Jadi semakin tawaran itu ditawarkan, semakin mengkonfirmasi memang strategi belah itu, strategi pecah belah itu bukan hanya sedang telah, tapi akan terus dimainkan oleh kubu Jokowi. Ketua Umum Kami Jokowi, Rasman Nasution, membantah jika pertemuan Egy dan Damai Lubis dengan Jokowi sebagai upaya untuk memecah belah. Menurut Rasman, Jokowi memang sangat terbuka untuk memaafkan tersangka lain. Aturan hukum bukan rekayasa. Jadi tidak ada yang disebut dengan pecah belah oleh Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu wait and see. Saya pastikan Kurnia dan kawan-kawan, jika ingin datang ke kediaman Bapak Jokowi, welcome, pintu terbuka. Itulah negarawannya seorang Bapak Jokowi. November 2025, polisi menetapkan 8 orang tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang masuk dalam klaster pertama telah dihentikan penyidikannya. Sementara Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa yang masuk dalam klaster kedua, berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan. Tim Liputan, Kompas TV.